Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Hasin Dinal Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada forum diskusi pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari ajaran kegelapan menuju ajaran yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai hak milik dan penguasaan benda. Baik, saya akan membacakan nama kelompok dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri Aisyatun Nasibah selaku moderator dan presentator pertama, dan yang kedua yakni Kunti Muslihah selaku presentator kedua, dan yang terakhir yakni Muhammad Fahrul Pratama selaku presentator ketiga. Langsung saja kita awali presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi pertama mengenai hak milik dan penguasaan benda yang disampaikan oleh saya sendiri Aisyatun Nasibah. Hak milik, pengertian hak milik pada pasal 570 KUH Perdata, yaitu hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebab-sebabnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran penggantian kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti ruginya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ciri-ciri hak milik. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lain. Kedua, hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap. Yang keempat, hak milik mengandung inti dari hak kebendaan lain. Dan yang kelima, kebendaan lain hanya bagian dari hak milik saja. Kemudian penguasaan benda dijelaskan dalam pasal 529 KUH Perdata yang berbunyi, yang dimaksud dengan bazid adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Yang kedua, hak milik bersama. Dalam BW, hak milik bersama diatur dalam pasal 573 yang menentukan bahwa membagi suatu benda yang menjadi milik lebih dari seseorang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Hak milik bersama dibagi menjadi dua macam, yaitu hak milik bersama yang bebas dan yang kedua hak milik bersama yang terikat. Perbedaan antara hak milik bersama yang bebas dan hak milik bersama yang terikat sebagai berikut. Yang pertama, para pemilik hak bersama yang bebas dapat meminta perusahaan dan pembagian terhadap benda yang merupakan hak milik bersama. Sedangkan para pemilik hak bersama yang terikat tidak dapat meminta pemisahan dan pembagian terhadap benda yang merupakan milik bersama itu. Yang kedua, di dalam hak milik bersama yang bebas, tiap-tiap pemilik mempunyai bagian atas benda milik bersama itu. Sedangkan dalam hak milik bersama yang terkait, tiap-tiap pemilik berhak atas seluruh bendanya. Yang ketiga, di dalam hak milik bersama yang bebas, masing-masing orang memiliki bagian harta kekayaan yang berdiri sendiri, sehingga memiliki wewenang untuk menguasai dan berbuat apa saja terhadap benda
bagiannya tanpa memerlukan izin pemilik yang lain. Sedangkan di dalam hak milik bersama yang terikat, hal yang demikian tidak mungkin sebab harus mendapatkan izin dari pemilik yang lain. Sekian materi pertama, akan dilanjutkan materi kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunti Muslihah. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang bezit atau yang sering disebut penguasaan benda. Bezit berasal dari bahasa Belanda, yaitu zitten, yang secara letterlich adalah berarti menunduki. Bezit sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang menguasai hak kebendaan seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri ataupun dengan perantara orang lain, dilindungi oleh hukum dan dengan tidak mempermasalahkan hak milik atas benda tersebut jatuh kepada siapa. Dalam menguasai benda, bezit ialah sebagai orang yang menikmati atau mengambil manfaat secara material. Ada pula terhadap benda bergerak. Bezitter adalah pemilik dari benda bergerak tersebut, atau kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini diatur dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya adalah unsur-unsur bezit. Dalam bezit memiliki unsur yang pertama adalah unsur keadaan, di mana seseorang menguasai suatu benda atau yang sering disebut sebagai korpus. Yang kedua adalah unsur kemauan, yaitu di mana seseorang mau dalam memilikinya atau yang sering disebut animus. Pembagian bezit. Pembagian bezit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bezit yang beriktikat baik atau bezit tegederstroh. Bezit ini tercantum dalam pasal 531 KUH Perdata. Bezit yang beriktikat baik terjadi apabila bezitter atau pemegang bezit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat. Bezitter ini memiliki hak-hak penguasaan yaitu yang pertama adalah orang yang menguasai benda dianggap sebagai pemiliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Yang kedua adalah orang yang menguasai benda mampu memperoleh hak benda, hak milik atas benda itu dan karena daluarsa atau forging. Yang ketiga adalah orang yang menguasai benda berhak menikmati segala hasilnya sampai hasil penuntutan kembali benda itu dimula umum. Selanjutnya adalah orang yang menguasai benda berhak untuk mempertahankan penguasaannya dari gangguan atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya pada pasal 548 KUH Perdata. Yang kedua adalah bezit yang beriktikat buruk atau bezit tegederstroh. Bezit ini terjadi apabila bezitter atau pemegangnya mengetahui bahwa benda yang dikuasainya adalah bukan miliknya, atau setidaknya ia mengetahui bahwa penguasaan benda tersebut adalah merugikan orang lain. Dalam bezitter ini memiliki perlindungan hukum yang pada pasal 549 KUH Perdata, yaitu yang pertama, orang yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Selanjutnya, orang yang menguasai benda itu apabila telah menikmati segala hasilnya, wajib mengembalikannya kepada yang berhak. Yang ketiga adalah orang yang menguasai benda itu berhak mempertahankan penguasaannya dari gangguan atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan presentator sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu cara memperoleh bezit. Menurut pasal 540 ada dua cara memperoleh bezit, yaitu dengan jalan occupoting, yaitu memperoleh dengan cara occupoting. Pengambilan benda, yaitu memperoleh bezit dengan cara
tanpa bantuan orang lain yang membensit terlebih dahulu. Yang kedua dengan cara tradision, yaitu memperoleh bezit dengan cara tradision pengoperan, yaitu memperoleh bezit dengan bantuan orang lain yang membensit terlebih dahulu. Selanjutnya berakhirnya bezit. Cara-caranya ialah benda diserahkan oleh beziter kepada orang lain. Yang kedua, benda diambil oleh orang lain dari beziter dan selama setahun menikmatinya dan tidak ada gugatan apapun. Yang ketiga, bendanya tidak dibuang atau dihilangkan oleh beziter. Yang keempat, benda tidak diketahui keberadaannya. Yang kelima, benda musnah karena peristiwa yang luar biasa atau karena peristiwa alam. Selanjutnya, analisis kasus hak milik penguasaan benda. Status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang membangun dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 60 Kelurahan Joyosuwuran atas nama penggugat seluas 181 meter persegi. Tanpa sepengetahuan penggugat, dengan sengaja tergugat menempati, menguasai, dan mengambil manfaat atas seluruh objek sengketa, di mana penggugat sudah sering memperingatkan tergugat supaya pergi dan meninggalkan objek sengketa. Namun demikian, tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa tanpa syarat dan tanpa membawa keluar apapun di dalamnya yang bukan milik tergugat. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, langkah pertama yaitu dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya dimasukkan ke dalam register perkara. Register perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Kemudian adanya penempatan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang diajukan panitera, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara. Setelah itu adanya penetapan hari sidang dan majelis hakim terbentuk. Majelis hakim tersebut kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan itu dilakukan segera setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Adapun dasar dari gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum, yaitu karena tergugat melakukan penghunian rumah yang bukan pemiliknya tanpa ada persetujuan atau izin dari si pemilik. Yang kedua, pengosongan objek sengketa dan gugatan ganti rugi baik material maupun imaterial. Yang ketiga, gugatan penggugat adalah jelas dan terang baik atas gugatannya, pasitanya maupun petitedumnya. Maka ekspenasi tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena eksepsinya tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Yang keempat, penggugat telah memenuhi pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, yaitu mengenai penghunian rumah tanpa hak, maka tergugat jelas bersalah dan harus membayar ganti kerugian. Yang kelima, hakim sepantasnya menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat karena jelas melanggar hak dan penggugat untuk menghuni rumahnya. Yang keenam, hakim ketua pengadilan negeri sudah pantas menjatuhkan putusan dengan dasar bahwa perbuatan melawan hukum, pasal 1365 BW, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada siapapun yang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Yang ketujuh, hakim ketua pengadilan sudah pantas menghukum tergugat dan melakukan sita jaminan terhadap benda milik tergugat, yaitu rumah yang dihuni tanpa izin pemiliknya. Dan dasar hukum hakim ketua sudah pantas karena tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan, pasal 12 ayat 1, ayat 2, JO, pasal 36 ayat 4 dengan jelas menyatakan ancaman pidana selama 2 tahun dan denda 20 juta rupiah bagi seorang yang menghuni sebuah rumah dengan tanpa hak.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.